Indonesia tahun 2014 akan memiliki presiden baru. Adapun calon pengganti yang sudah mencuat dan menguat di setiap pemberitaan politik adalah 1. Prabowo Subianto 2. Ganjar Pranowo dan 3. Anies Baswedan. Berikut profil singkat dari ketiga tokoh tersebut yang kami kutip dari viva.co.id. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, semangat patriotik dan militernya tak kunjung padam. Prabowo Subianto seorang jenderal yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata jenderal lainnya. Tak hanya menguasai dunia militer, tapi juga memahami dunia pergerakan, politik, dan ekonomi. Anak begawan ekonomi Sumitro dan menantu Presiden Soeharto ini, setelah pensiun dari tentara, membangun bisnis dan partai politik. Pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 ini adalah anak dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Ia anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua kakaknya perempuan, Bianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekowati, dan satu adik laki-laki, Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, anak dari Presiden Soeharto. Dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Didit Hedi Prasetyo. Sejak kecil Prabowo tinggal berpindah-pindah tempat di luar negeri karena mengikuti tugas orang tuanya. Dari satu negeri ke negeri lain. Begitu juga dengan pendidikan dasar hingga menengahnya selalu berganti-ganti. Ia sekolah SD di Hong Kong, pindah ke Malaysia, Swiss, dan dia menamatkan sekolah menengah atasnya di American School di Inggris pada usia 16 tahun. Seperti disebutkan dalam situs pribadinya, Prabowo kembali ke Indonesia. Dia diperkenalkan oleh ayahnya tentang masyarakat Indonesia. Prabowo muda tidak hanya sekadar ikut pasif, tapi dia terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan yang digelar orang tuanya. Saat itu orang tuanya dikenal sebagai seorang begawan ekonomi dan aktivis sosialis. Prabowo turut mendirikan lembaga swadaya masyarakat pertama di Indonesia bernama Lembaga Pembangunan. Prabowo mulai terlibat membangun jaringan sosial yang dulu pernah dibangun oleh orang tuanya. Dia punya ide mengumpulkan kembali anak-anak petinggi Partai Sosial Indonesia, PSI, yang dulu orang tuanya aktif di sana. Niat menggeloranya terhenti pada tahun 1970. Pada usia 19 tahun tersebut, Prabowo memutuskan untuk masuk pendidikan di Akademi Militer Nasional, AMN, di Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya, ia sudah diterima kuliah di University of Colorado dan George Washington University, Amerika Serikat. Prabowo lulus di AMN pada tahun 1974. 2 tahun kemudian, ia bergabung dengan Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Angkatan Darat. Lalu, Prabowo meninggalkan Indonesia dan tinggal di Yordania dan Jerman. Dia di sana menekuni bisnis bersama adiknya, Hashim yang terlebih dulu menjadi pengusaha. Setelah sekitar 7 tahun menekuni bisnis dan hilang dari hingar-bingar Indonesia, ia kembali ke tanah air dengan tampil di publik. Pada tahun 2004, dia mencoba bertarung menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Golkar. Belum berhasil di Golkar, dia membangun jaringan tani. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, 2004. Pada tahun 2004, dia maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Capres Megawati. Lagi-lagi belum berhasil. Pada 2008, dia mendirikan Partai Gerindra sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina. Pada Pilpres 2014, dia maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Prabowo ingin Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri dan disegani dunia. Sayang, pasangan ini belum berhasil menang. Tapi partainya Prabowo meraih kenaikan suara yang signifikan pada pemilu 2014 dengan menjadi peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Pada Pilpres 2019, ia kembali bertarung berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nasib serupa terjadi kembali. Ia kalah, namun ia kemudian diangkat Presiden terpilih Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Data keluarga istri, Siti Hediati Haryadi, berpisah. Anak, Ragowo Didit Hedi Prasetyo, pendidikan, SD, Hong Kong, Victoria Institution, Malaysia, International School, Swiss, American School in London, United Kingdom, 1969 Akabri Magelang, 1970 hingga 1974. Karir, Komandan Peleton Para Komando Grup 1 Kopasanda, 1976. Komandan Kompi Para Komando Grup 1 Kopasanda, 1977. Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus, 1983 hingga 1985. Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad,
1985 hingga 1987, Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad, 1987 hingga 1991. Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Kujang It Kostrad, 1991 hingga 1993. Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, 1993. Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus, 1994. Komandan Komando Pasukan Khusus, 1995 hingga 1996. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, 1996 hingga 1998. Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat, 1998. Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI, 1998, pendiri Partai Gerindra, 2008, Ketua Umum HKTI periode 2004 hingga 2009. Ketua Umum HKTI periode 2010 hingga 2015. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, PBIPSI, periode 2001 hingga 2011, Komisaris Perusahaan Migas Kazakhstan, Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung. Presiden CEO PT Nusantara Energi, Presiden CEO PT Jaladri Nusantara, Dewan Penasihat Organisasi Kosgoro. Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan, Universitas Kebangsaan. Pendiri Koperasi Swadesi Indonesia, KSI. Menteri Pertahanan, 2019. Penghargaan. Satya Lencana Kesetiaan E16, Satya Lencana Seroja Ulangan 3. Satya Lencana Raksaka Dharma, Satya Lencana Dwija Sista, Satya Lencana Wirakarya. The First Class Tepadin Medal Ops Honor dari pemerintah Kamboja. Bintang Yuda Darmanaraya. Profil Ganjar Pranowo, sempat menjadi pengacara dan konsultan. Ganjar Pranowo terjun ke dunia politik bergabung dengan PDI Perjuangan. Ia pun terpilih sebagai anggota DPR dan berlanjut jadi Gubernur Jawa Tengah. Ia termasuk salah satu gubernur yang merakyat. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968 ini adalah anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Suparmi. Ayahnya adalah seorang polisi yang sangat disiplin sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang selalu menanamkan norma-norma kehidupan kepada anak-anaknya. Ganjar mengikuti sikap disiplin ayahnya dan berbudi luhur yang diajarkan ibunya. Mereka hidup dalam lingkungan yang bisa dibilang cukup sederhana. Ganjar menghabiskan masa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jawa Tengah, yaitu di SD dan SMP Kutoarjo. Setelah lulus SMP, Ganjar melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Bob Kri, Yogyakarta. Lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Karirnya beragam. Ganjar memiliki kantor hukum sendiri dan juga sebagai konsultan SDM di PT Prastawana Karya Samitra. Sementara karir politiknya, dia bergabung dengan PDI Perjuangan. Dia terpilih menjadi anggota DPR 2009 hingga 2014. Di Gedung Senayan, dia aktif di Komisi 2 yang membidangi persoalan hukum. Dia juga termasuk salah satu panitia hak angket kasus Bank Senturi. Di tengah masa aktifnya sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah 2013. Ia berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDIP mengalahkan Patahana Bibit Waluyo. Ganjar Pranowo dalam usia 45 tahun resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2018. Kiprahnya menjadi gubernur mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya sebagai Kepala Daerah Inovatif 2014 untuk kategori layanan publik pada tahun 2014 dan anugerah tokoh media radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Persni, Jawa Tengah. Pada Pilgub Jateng 2018, Ganjar kembali maju. Ia berpasangan dengan Gus Yassin dari Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Ganjar yakin dengan sejumlah prestasi dan popularitasnya akan memenangi Pesta Demokrasi Rakyat Jawa Tengah ini. Data keluarga istri, Siti Atikoh Supriyanti, anak, Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Pendidikan SD Kutoarjo, Jawa Tengah. SMP 1 Kutoarjo, Jawa Tengah. SMA Bob Kri, Yogyakarta. SMA Bob Kri, Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Karir, konsultan SDM PT Prastawana Karya Samitra, PT Semeru Realindo Inti, Kantor Hukum, anggota DPR RI Komisi 2, 2009-2014, Gubernur Jawa Tengah, 2013 hingga 2018, penghargaan, Anugerah Pataka Paramadana Utama Nugraha Koperasi, 2013. Kepala Daerah Inovatif untuk kategori layanan publik, 2014.
Mengatasi bencana di Provinsi Jawa Tengah, 2014. Anugerah Tokoh Media Radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Persni, Jawa Tengah, 2015. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar, itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Profil Anies Rashid Baswedan PhD, niat luhur mengisi kemerdekaan dengan pendidikan tak cukup dengan sekolah dan lembaga pendidikan formal semata. Anies pun merasa perlu mengajak semua orang terlibat. Gerakan Indonesia Mengajar yang dirintisnya mengantarkan Anies Baswedan ke panggung politik. Dengan gagasan mendirikan Indonesia Mengajar, Anies ingin bangsa Indonesia diisi oleh manusia-manusia yang mempunyai kepribadian dan budaya yang unggul untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Itulah alasan mengapa Anies terjun ke politik praktis dengan menjadi Menteri dan Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969 dari pasangan Rashid Baswedan dan Alia. Kedua orang tuanya adalah pendidik. Anies lahir dari keluarga terpelajar. Bapaknya Rashid Baswedan pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia dan ibunya Alia adalah Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Pada usia 5 tahun, Anies didaftarkan orang tuanya di Taman Kanak-Kanak Masjid Syuhada, Yogyakarta. Setelah tamat, ia meneruskan di SD Laboratori, SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 2. Semuanya di kota Yogyakarta. Di tengah-tengah menempuh pendidikan di SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan 1 tahun di Amerika. Akibatnya, kelulusannya di SMA Yogyakarta molor setahun. Dia baru lulus pada tahun 1989, seharusnya tahun 1988. Setelah menyelesaikan SMA, dia masuk ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Dia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di Lembaga Kajian Ekonomi di alma maternya di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Lagi-lagi Anies mendapatkan beasiswa untuk magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Dunia sekolah Anies terbilang istimewa. Dia beberapa kali mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Tidak hanya istimewa di pendidikan, tetapi di dunia aktivis pun Anies memiliki kisah menakjubkan sejak anak-anak. Saat di SMA dia menjadi wakil ketua OSIS, dan pada usia 16 tahun itu, Anies juga terpilih menjadi ketua OSIS se-Indonesia saat mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 ketua OSIS. Di perguruan tinggi, ia sama aktifnya. Jabatan Ketua Senat UGM, pada tahun 1992, dia dudukinya. Namanya mulai menasional setelah menyandang gelar doktor di Amerika dan kembali ke Indonesia. Dia langsung mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Karirnya berlanjut, saat dia terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun. Janjinya ingin menuntaskan dan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan dia gelorakan dengan berbagai kegiatan. Dia mewujudkannya Gerakan Indonesia Mengajar. Kegiatannya, mengirimkan anak-anak muda terbaik bangsa menjadi pengajar di sekolah dasar di daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia. Tidak hanya itu yang dilakukan Anies, dia juga menginisiasi kelas inspirasi dengan menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk mengorganisir dan mengajar selama 1 hari di sekolah dasar. Bahkan untuk menuntaskan janji kemerdekaan ini, dia mencoba terjun ke dunia politik dengan menjadi peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Hasilnya tidak gemilang, namun bukan halangan bagi Anies Baswedan untuk menuntaskan janji kemerdekaan. Dia bergerak dengan menginisiasi gerakan turun tangan. Dia mengajak semua orang terlibat mengurus negeri dengan menginisiasi gerakan turun tangan membantu dan mendorong calon pemimpin muda berpotensi dan bersih. Karir politiknya mulai terlihat saat dia terlibat turun tangan membantu pasangan Capres Joko Widodo Yusuf Kala dengan menjadi juru bicara pasangan tersebut. Pasca Pilpres, dia menjadi bagian tim transisi presiden terpilih.
Cita-citanya tentang pendidikan mulai terwujud saat dia dipilih Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Namun, di tengah menjalani tugasnya, ia terkena reshuffle Kabinet Jokowi pada 27 Juli 2016. Tak jadi menteri, Anies diminta Prabowo Subianto untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya kemenangan. Pada 16 Oktober 2017, ia bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2020, data keluarga. Istri, Ferry Farhati Ganis, S, PSI, M, SC, anak, Ismail Hakim. Mikail Azizi. Kaisar Hakam. Mutiara Annisa, Pendidikan SD, IKIP Laboratori 2, Yogyakarta 1982, SMP Negeri 5 Yogyakarta, 1985, SMA, South Milwaukee, Senior High School, IFS Year Program, Wisconsin, Amerika, 1988, SMA Negeri 2, Yogyakarta, 1989, S1. Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1995. S2. University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, 1998, S3. Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat, 2005, karir. Redaktur dan pembawa acara, Tanah Merdeka, Program TVRI Yogyakarta, 1989, 1991, Program Koordinator di Center for Student and Community Development, 1993, 1994. Peneliti dan Koordinator Proyek di Pusat Antar Universitas, PAU, Studi Ekonomi UGM, 1994, 1996. Peneliti pada The Office of Research, Evaluation, and Policy Studies, Northern Illinois University, 2000-2004. Peneliti pada Center for Governmental Studies, Northern Illinois University, 2000-2000, Research Manager di IPC, Inc., Chicago, Illinois, Amerika, 2004-2005, Direktur Riset The Indonesian Institute, Center for Public Policy Analysis, Jakarta, 2005-2009. Peneliti utama di The Indonesian Survey Institute, LSI, Jakarta, 2005-2007. National Advisor Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Partnership for Governance Reform, Jakarta, 2006-2007, Rektor Universitas Paramadina, 2007-2011, pendiri dan Ketua Gerakan Indonesia Mengajar, 2010. Presenter program Save Our Nation, Metro TV, 2010, presenter yang Global Leader Summit, Tanzania, Afrika, 2010. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja, 2014 hingga 2016, Gubernur DKI Jakarta, 2017 hingga 2022, penghargaan, IFS Intercultural Program, Milwaukee High School, Wisconsin, AS, 1987, JL Scholarship, 1993, Fulbright Scholarship, 1997, Asian Student Awards Program, USAID Usia Nafsa, 1998, William P. Cole III Fellow, Universitas Maryland, 1998, Indonesian Cultural Foundation Scholarship, 1999, Gerald Marianov Fellow, Northern Illinois University, 2004. William P. Cole III Fellow di Maryland School of Public Policy, ICF Scholarship, 2005. Ada anak SMP, ada anak SD, ya berapa. Anisnya teh mengkoordinir gerak. Barudak SMP naon tengah narurut. Siapa aja yang ikut? Ya itu ada Ikun, ada siapa gitu nu Pengkareun Bumi itu nan. Terus padahal kita SMP teh. Terus ketuanya Anis. Dan sekolah Kelabang. Jadi iya, jadi memang idenya teh macam-macam gitulah. Idenya teh macam-macam. Terus main sepak bola. Hobi pan main sepak bola teh. Atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan hutan yang